Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Garut mempublikasikan setidak-tidaknya 7.865 putusan perceraian. Berarti perkara yang terbesar mungkin di dalam pengadilan agama yaitu keterkaitan dengan perkara perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Pemerintahan Daerah Sekolah Tinggi Hukum Garut, yang mana pada saat ini kami ingin menyampaikan hasil evaluasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10, terkait dengan pelayanan publik salah satu instansi yang mungkin menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, terutama bagi kalangan muslim di Kabupaten Garut, yaitu pengadilan agama. Bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh peradilan agama, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, atau justru malah sebaliknya. Nah, maka daripada itu, kami bersama kelompok di sini setelah melakukan evaluasi, melakukan riset dari berbagai data, yang mana data yang kami himpun itu ada dua, ada data sekunder, ada data primer, dan juga ada data sekunder. Kemudian dari data itu kami olah menjadi suatu analisa yang nanti dapat kita semua tarik kesimpulan. Oke, sebelumnya terkait dengan metodologi evaluasi pada kesempatan hari ini, jenis evaluasi yang kami gunakan adalah evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung dengan data-data kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Garut berdasarkan data statistik perkara, hasil survei kepuasan masyarakat, dokumen kinerja, laporan tahunan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendekatan evaluasinya, kami menggunakan pendekatan model IPO yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Model IPO ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antara sumber daya yang dimiliki Pengadilan Agama Garut dengan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Yang mana dengan model ini dapat diketahui apakah peningkatan fasilitas dan juga sumber daya telah memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat atau belum. Nah, oleh sebab itu mungkin kita mulai terkait dengan pembahasan. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Iqbal Binul Haq. Saya Sadam Ilyas Musyawa. Nama saya Adi Lambang Pelaksana. Nama saya Aditya Natasha. Oke, mungkin langsung kita menuju kepada pembahasan evaluasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Garut. Nah, mungkin yang pertama, silakan teman-teman siapa dulu yang ingin menyampaikan analisanya. Saudara Bang Lambang. Oke, evaluasi dan analisis pelayanan publik. Gambar umum hasil evaluasi pelayanan publik Pengadilan Agama Garut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan telah memenuhi prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Garut telah menerapkan berbagai bentuk modernisasi pelayanan melalui digitalisasi administrasi perkara, penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, serta layanan informasi publik, pos bantuan hukum atau pos bakum, serta pemanfaatan aplikasi e-court dan e-litigasi. Modernisasi tersebut menjadi bagian dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang bertujuan mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel. Selain aspek pelayanan administratif, tingginya volume perkara yang ditangani setiap tahun menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Garut memiliki beban kerja yang besar. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penting dalam mengevaluasi efektivitas pelayanan publik karena kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh
oleh jumlah perkara yang harus diselesaikan. Lanjut kita bahas analisa komposisi dan jenis perkara. Selain jumlah perkara, karakteristik perkara yang ditangani juga memenuhi bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 1. Jenis perkara gugat cerai itu sebanyak 374, cerai talak sebanyak 93, isbat nikah sebanyak 30, asal usul anak sebanyak 21, dispensasi kawin sebanyak 5, penempatan ahli waris sebanyak 4, dan harta bersama sebanyak 5. Oke, selanjutnya maka daripada saudara Sedang. Oke. Kita menganalisa mungkin tentang analisis dominasi perkara perceraian. Data klarifikasi perkara yang dipublish Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak berdirinya Peradilan Agama Garut hingga data terakhir, perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling dominan di Garut sampai saat ini. Mungkin kita akan berpacu terhadap jenis perkara dan jumlah perkara. Yang pertama mungkin ada jenis perkara tentang perceraian yang jumlah putusannya itu mencapai 56.514.000. Terus yang keduanya jenis perkara pengesahan nikah yang jumlah putusannya itu 167. Jenis perkara harta bersama jumlah putusannya 82. Jenis perkara izin poligami jumlah putusannya itu 45. Perwalian, jenis perkara perwalian ada 43, waris Islam ada 43, ekonomi syariah ada 20, pembatalan nikah ada 19, dispensasi nikah ada 9, wakaf ada 5, hibah ada 3, wasiat ada 1. Dominasi perkara perceraian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Garut memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa keluarga. Di sisi lain, perkara ekonomi syariah, wakaf, hibah, dan wasiat masih relatif sehingga pelayanan publik lebih banyak difokuskan pada perkara keluarga. Temuan ini juga sejalan dengan data Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang menyebutkan bahwa 87,2% beban perkara pada Pengadilan Agama di Jawa Barat selama tahun 2025 merupakan perkara perceraian. Berarti perkara yang terbesar mungkin di dalam Pengadilan Agama yaitu keterkaitan dengan perkara perceraian. Terus yang kedua mungkin analisa dari saya, analisis survei kepuasan masyarakat atau SKM. Pertama kita secara gambar umum, secara SKM itu apa? Salah satu instrumen utama dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Garut adalah survei kepuasan masyarakat atau SKM. Survei ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2017 yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pengukuran kepuasan pengguna layanan secara berkala. Hasil umum SKM Pengadilan Agama Garut berdasarkan publish SKM tahun 2022 pada website resmi Pengadilan Agama Garut, nilai indeks kepuasan masyarakat IKM berada pada kategori sangat baik yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan telah memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan. Predikat sangat baik mengidentifikasi bahwa mayoritas responden menilai pelayanan yang diterima telah sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, hasil SKM bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih ditetapkan. Mungkin yang kedua terkait analisa pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disebut juga PTSP merupakan inovasi Mahkamah Agung yang bertujuan menyederhanakan proses pelayanan administrasi perkara non perkara. Melalui PTSP, masyarakat cukup datang ke satu loket pelayanan tanpa harus berpindah ke bagian yang lainnya. Di Pengadilan Agama Garut, PTSP menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari yang pertama ada pendaftaran perkara, yang kedua pembayaran pajak biaya perkara, yang ketiga pengambilan produk pengadilan, yang keempat permohonan informasi, yang kelima pengajuan surat, dan selanjutnya konsultasi administrasi. Sekian dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh saudara Tasya. Selanjutnya ada analisis SWOT pelayanan publik Pengadilan Agama Garut.
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Garut. Analisis ini bertujuan menyusun strategi peningkatan pelayanan berdasarkan kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Dari sisi strength atau kekuatan, PTSP telah berjalan sesuai standar Mahkamah Agung. Dari sisi weakness atau kelemahan, volume perkara yang tinggi berpotensi menimbulkan antrian pelayanan. Dari sisi strength, digitalisasi pelayanan melalui e-court, e-litigasi, SIPP, dan direktori putusan. Dari sisi weakness, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan layanan digital. Selanjutnya, dari sisi strength, biaya pelayanan transparan. Dari sisi weakness, sebagian masyarakat masih memerlukan pendampingan administrasi. Dari sisi strength, kekuatan, petugas pelayanan memiliki kompetensi. Dari sisi kelemahan, kapasitas ruang pelayanan dapat menjadi terbatas pada waktu tertentu. Selanjutnya, informasi pelayanan tersedia melalui website resmi. Dari sisi kelemahan, pemanfaatan fitur digital belum merata oleh seluruh pengguna layanan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Dari sisi opportunity, perkembangan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Dari sisi threat atau ancaman, peningkatan jumlah perkara setiap tahun dapat menambah beban pelayanan. Dari sisi peluang, dukungan Mahkamah Agung terhadap modernisasi peradilan. Dari sisi ancaman, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Dari sisi peluang, program reformasi birokrasi dan zona integritas. Dari sisi ancaman, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian prosedur pelayanan. Selanjutnya, dari sisi peluang, peningkatnya literasi digital masyarakat. Dari sisi ancaman, risiko gangguan sistem teknologi informasi. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Garut memiliki kekuatan utama pada aspek modernisasi pelayanan, kompetensi aparatur, serta transparansi administrasi. Namun demikian, tinggi beban perkara, keterbatasan kapasitas pelayanan pada jam-jam tertentu, serta kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Oke, itu mungkin teman-teman hasil analisa dari berbagai sumber dan berbagai metode analisa yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek regulasi, sistem pelayanan, statistik perkara, kualitas pelayanan, serta kepuasan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Agama Garut telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tingginya produktivitas penyelesaian perkara juga tercermin dari jumlah putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Garut mempublikasikan setidak-tidaknya 7.865 putusan yang meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 6.572 putusan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas dalam penyelesaian perkara itu ada. Kemudian dari sisi karakteristik perkara perceraian masih menjadi perkara yang mendominasi pelayanan di Pengadilan Agama Garut. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat lebih dari 56.000 putusan perkara perceraian dalam akumulasi data yang dipublikasikan, jauh lebih tinggi dibanding dengan perkara-perkara yang lainnya. Dan secara keseluruhan, kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Garut dapat dinilai baik dari berbagai analisa yang telah disampaikan. Namun tetap saja masih ada kekurangannya.
yaitu terkait dengan peningkatan keberlanjutan agar mampu menjawab perkembangan, baik itu perkembangan teknologi maupun peningkatan jumlah perkara dan juga ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karenanya, sekira-kiranya kami memberikan suatu rekomendasi, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendek dari 0 sampai 1 tahun, program yang kami rekomendasikan kepada Pengadilan Agama Garut adalah terkait dengan optimalisasi PTSP, yang mana targetnya agar waktu pelayanan jadi lebih singkat. Juga tentang sosialisasi e-call, yang targetnya adalah untuk peningkatan penggunaan layanan elektronik. Kemudian dari sisi jangka menengahnya, yaitu 1 sampai 3 tahun, program yang kami rekomendasikan kepada Pengadilan Agama Garut adalah terkait dengan pengembangan sistem antrean digital dengan target untuk pengurangan antrean pelayanan, dan juga tentang penguatan kompetensi SDM yang targetnya agar seluruh petugas mengikuti pelatihan pelayanan yang prima. Yang selanjutnya, dalam jangka waktu panjang, yaitu sekitar 3 sampai 5 tahun, program yang kami rekomendasikan adalah pengembangan pelayanan berbasis aplikasi, yang mana harapannya seluruh layanan administrasi dapat diakses secara digital. Dan juga program yang kami rekomendasikan adalah terkait dengan smart court, agar integrasi seluruh layanan peradilan bisa berbasis elektronik. Dan mungkin itu laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami menyusun laporan analisa terkait pelayanan publik di Pengadilan Agama Garut ini, dan mudah-mudahan terkait dengan pelayanan publik di Pengadilan Agama Garut dapat terus berkembang, dapat terus maju, sehingga ekspektasi masyarakat dan juga harapan hidup banyak masyarakat, terkhusus di Kabupaten Garut, dapat terpenuhi sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentu pasti masih banyak kekurangan. Saran dan juga kritik dari teman-teman sangat berharga bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.